Yuk, balik lagi di main-main di lapangan. Gue sendiri lagi. Mudah-mudahan Mas Anjar cepat sehat, Mas, biar kita bisa duet lagi. Gue pengen review tentang kilas balik Piala AFC U23 kemarin. Indonesia sebuah pencapaian yang sangat besar dalam sejarah. Kita mampu masuk 4 besar dan ya peringkat 4 nanti malam jam 7 pra Olimpiade. Kita harus mengikuti playoff bertemu dari benua Afrika. Ya, review pertama gue, match pertama Indonesia di fase grup Indonesia lawan Qatar. Kita kalah 2-0. Banyak yang bilang wasit Nasrullah dari Tajikistan ya. Ini banyak kontroversi antara wasit dibayar oleh panitia atau apa. Tapi ada satu yang menarik. Wasit VAR ini akan sama dengan wasit VAR yang di laga Indonesia melawan Uzbekistan. Rizky Ridho dilihat dari VAR, di sini udah mulai muncul kecurigaan, wasit sudah mulai tidak imbang. Kita mengikut pemain Qatar dan membuahkan hasil pelanggaran kartu kuning untuk Rizky Ridho, dan Qatar memanfaatkan itu lewat tendangan penalti dan unggul 1-0 di menit 45. Lalu, nah ini Ivan Jenner merah nih di menit 45, 2 kartu kuning, dan Sananta juga merah. Itu membuat Qatar unggul 2-0 dari tendangan bebas di menit 53. Nah, ini yang saya kira wasit kontroversi. Memang dari awal sudah banyak wasit kontroversi, apalagi di Indonesia lawan Qatar. Notabene Qatar itu adalah tuan rumah, tapi kita tidak bisa menyalahkan wasit. Permainan kita bagus, mungkin hanya kalah sial. Di match kedua Indonesia versus Australia, Indonesia unggul 1-0. Permainannya berkelas. Indonesia bermain bagus. Menit 22, Komang kartu kuning, hands, dan penalti untuk Australia. Tapi Hernando tampil baik di pertandingan tersebut. Hernando menepis penalti Australia. Mungkin Australia sedikit down ya, karena penaltinya ditepis Hernando. Tapi gue sih selama pertandingan Hernando memang jempolan, seperti kelas dunia. Dan menit 44, gol satu-satunya dicetak oleh Komang. Bola belok dari tendangan pemain kita, kena kepala Komang, dan meskipun gol beruntung, tapi itu mengubah jalurnya pertandingan. Di menit berikutnya, babak kedua, Australia tidak berkembang, bola dikuasai Indonesia. Indonesia tampil baik, dan ya, Indonesia mendapatkan poin 3. Match ketiga di fase grup, Indonesia bertemu Jordan, dan ini adalah satu-satunya kesempatan Indonesia untuk lolos ke babak 8 besar. Jika imbang lawan Jordan, Indonesia lolos. Jika kalah, ya Australia yang lolos. Tapi jika menang, ya Indonesia lebih lolos dengan poin 6. Di menit 22, Marcelino mencetak gol pertamanya lewat tendangan penalti. Lalu menit 39, Witan mencetak gol kedua yang berkelas. Saya rasa umpan dari Marcelino, tendangan belok dalam kotak penalti yang membuat kiper tidak bisa menjangkau dari Witan. Sukses Witan. Lalu menit 69, Marcelino mencetak gol ketiga yang berkelas. Saya rasa umpan dari pemain kita dikolongkan kiper dari Jordan. Marcelino tampil apik di hari itu. Dan 78, Hapner lagi-lagi gol bunuh diri, kena kaki. Ya, kalau saya pesan sih, back Indonesia jangan sampai menggerecoki kiper dalam kotak penalti, apalagi kotak kecil khusus kiper. Di dalam penalti itu jangan ada yang menyentuh bola, baik itu tendangan langsung, tendangan bebas, ataupun umpan, karena itu adalah ranah kiper. Bola itu mudah belok atau bola mudah blunder jika kita mengambil bola di dalam kotak penalti. Lalu menit 89, penutup pertandingan, Arhan melempar dari lemparan Arhan yang sempurna, lemparan ajaib, disundul Komang. Itulah Arhan, good Arhan. Kita masuk ke fase grup. Fase grup ini adalah pertandingan
apa ya, pertandingan terlama saya kira, pertandingan hampir 4 jam 20 menit karena ada babak penalti. Indonesia imbang 2-2 lawan Korea dan penaltinya dihabiskan oleh Indonesia 11-10. Dan tendangan kelima Indonesia gagal. Untungnya Korea tendangan kelimanya juga gagal, dan ke-10 Korea gagal, dan alhamdulillahnya Arhan membalas dengan tendangan ke-11. Indonesia lolos 11-10. Jalannya pertandingan saya rasa menegangkan ya. Menit ke-7 gol Korea yang dianulir karena offset setengah telapak kaki. Saya rasa ini bukan kontroversi ya, tapi VAR yang terlalu tajam. Ya mungkin ukuran sepatu orang Korea kebesaran sampai offset setengah telapak. Ya itu akan mengedonkan jalannya pertandingan untuk Korea. Mungkin mental Korea udah down. Lalu Sturridge gol pertama tendangan jarak jauh di menit 14. Marcelino gol kedua yang sangat berkelas. 2-0 Korea tertinggal. Gol bunuh diri dari Komang di menit 45 penutup babak pertama. Saya rasa Komang lagi. Ya back Indonesia harus sedikit memperhatikan pertahanan ya. Jangan sampai blunder, bola mudah belok di kotak penalti. Mungkin back Indonesia harus tahan-tahan gitu. Dalam kotak penalti itu ranahnya Hernando. Kalau memang mau ngeblok, pastikan blok itu sebelum pemain menendang. Kalau bola udah melenceng atau tertendang, jangan sampai, ya minimal lah, jangan diblok lah. Biar Hernando yang mengambil keputusan gitu. Di menit 47 Sturridge memanfaatkan umpan Jenner dan Korea kena kartu merahnya, menyleding Hafner di menit 69. Ya itu tidak menuruni semangat Korea dalam bermain. Di menit 83 ya Indonesia udah mau selebrasi kemenangan, tapi di menit-menit akhir Korea menjebol gawang Indonesia untuk yang kedua kali. Ya Indonesia lolos dari babak 8 besar, bertemu Uzbek di 4 besar. Ini kontroversi nih wasit Wat Shan Yun-ho dari Cina. Kenapa saya bilang kontroversi? Karena Indonesia dihadiahi 3 kartu kuning, yaitu Nathan, Arhan, dan Hafner, dan 1 kartu merah untuk Rizky Ridho. Ya bukan wasit utama yang kontroversi, tapi wasit VAR. Wasit yang gue bahas tadi di menit awal. Wasit VAR-nya bernama Sivakorn Pondom dari Thailand. Mungkin ada gesekan AFF di bawah Thailand ke sini kali ya. Makanya setiap wasit VAR-nya dia itu Indonesia kalah. Keputusan yang diambil wasit tengah itu melalui wasit VAR sangat merugikan Indonesia ya. Terutama di kartu-kartu yang dikeluarkan oleh wasit. Tapi gue rasa memang wajar sih, seperti Rizky Ridho mendapatkan kartu merah itu yang ditendang bijinya gitu. Pemain mana yang tidak melejit ditendang bijinya? Makanya Rizky Ridho dihadiahi kartu merah. Dan Hafner, kelihatan sekali Hafner sangat kesal terhadap keputusan wasit. Ditendangnya pemain Uzbek sampai terjatuh, dan untungnya dihadiahi kartu kuning. Dan Uzbek pun mendapatkan 2 buah kartu kuning. Ya gol-gol yang dianulir seperti golnya pemain kita di menit 63 yang dianulir oleh wasit, dan di menit 27 di awal pertandingan harusnya kita dapat penalti dari pelanggarannya Witan, tapi tidak. Ya wasit-wasit VAR ini harusnya lebih memperhatikan garis-garis yang ditentukan oleh VAR mungkin ya. Kekalahan kita 2-0 dari Uzbek membuat kita terpukul dan harus menelan pil pahit, tidak bisa melaju ke final. Tapi ada 1 tiket untuk Olimpiade, yaitu peringkat 3. Tapi kita kalah di 3 besar melawan Irak 1-2. Irak bermain bagus, kita pun bermain bagus. Saya akui ketika melawan Uzbek kita tidak sebagus melawan Korea. Ya, kita harus akui, bukan wasit. Wasit hanya menentukan jalannya. Wasit hanya menentukan
jalannya pertandingan, tapi yang menjalankan pertandingan adalah pemainnya sendiri. Sukses untuk Indonesia. Saksikan main-main di lapangan setiap hari Kamis jam 11.45. Salam, kita nonton Indonesia menuju Olimpiade. Thank you.